Saya sambung dan teruskan kembali mengenai menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Iskandar Zulkarnain. Tokoh Iskandar Zulkarnain ini mungkin perlu ditulis dan diuraikan disebabkan ada hubungannya dengan tokoh-tokoh pembuat adat di Luak Nantigo. Nama Iskandar Zulkarnain ini adalah selalu disebut dalam setiap menegakkan datuk yang baru di Luak Nantigo, yang sudah menjadi Kato Pusako Perjalanan Sejarah Rajo dan Kato Pusako Perjalanan Sejarah Adat, yaitu Wari sudah punyato ditarimu, tutuh pun indak kunjung lupa. Tatkala maso dahulunya, samusim maso saiswa. Tumbuhnyo adik nan usali. Lorong kapado nini moyang kita. Nan membuat adik jo pusako. Asa usuh kalau dikaji di dalam Kato Pusako. Sapih bolahan 3 jurai. 3 rajo naik nobat. Turun dari tanah besar. Sajurai kabanu ruhum. Banamo Rajo Sri Maharajo Alip. Sajurai kabanu Cino. Banamo Rajo Sri Maharajo Depang. Sajurai ka Pulau Paco. Banamo Rajo Sri Maharajo Dirajo. Keturunan dari Iskandar Zulkarnain dan Bahtah di negari Ruhum. Menguasai banyak negeri sampai ke tanah besar. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata-kata pusako adat ini selalu disebutkan dalam setiap menegakkan datuk di Luak Nantigo. Dari mulai ditegakkannya datuk yang pertama, yaitu Sri Rajo, bergelar Datuk Suri Dirajo, di Balai nan Saruang, baatukkan langit, badindiangkan angin, dan balantaikan batu, dalam lingkungan Pasumayam, Kota Batu, Pariangan, oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo dan sampai turun-temurun dari generasi ke generasi hingga pada zaman sekarang. Mengenai Iskandar Zulkarnain, bermacam ragam kisahnya dan para penulis riwayat hidup Iskandar Zulkarnain ini juga bermacam ragam pula. Di sini akan diturunkan beberapa sumber mengenai riwayat tokoh Iskandar Zulkarnain ini. 1. Riwayat hidup Iskandar Zulkarnain dari salah satu buku Tambo, yaitu buku yang masih menggunakan tulisan tangan, ditulis pada tahun 1903 Masehi, tanpa mencantumkan nama penulisnya. Buku Tambo itu dapat dilihat di Perpustakaan Nasional, Jakarta. Iskandar Zulkarnain ini adalah anak yang ke-39 dari Nabi Adam alaihi salam, yaitu bernama Sis alaihi salam, dan menjadi raja di negeri Rum. Rum maksudnya adalah benua Roma atau Romawi. Tulisan selengkapnya nanti bisa dilihat di bagian buku Tambo dari Pakaba dan Menegakkan Datuk. 2. Dari tulisan dalam kitab suci Al-Quran dan terjemahannya, yaitu surat Al-Kahfi. 3. Dari tulisan Profesor Mr. H. Muhammad Yamin dalam buku lukisan sejarah diterbitkan oleh Galia Indonesia. Di sini diturunkan tulisannya yang berhubungan dengan tokoh Iskandar Zulkarnain. Menurut tulisan dan gambar aslinya. 1. Ahli pikir Yunani banyak menurunkan pengaruh kepada ahli pikir Arab. Yang paling utama ialah Plato dan Aristoteles, yang mendidik Iskandar Zulkarnain.
karangan ahli fikir Yunani dapat tertolong sampai kepada zaman kita karena pujangga Arab menyalin buku mereka itu. Taung dalam kurung sebagai bukti berupa 2 buah kepala yang berbentuk patung setengah badan ke atas. Mungkin patung Plato dan Aristoteles, halaman 92. Sumber, buku lukisan sejarah, Profesor Mr. H. Muhammad Yamin. 2. Dalam abad ke-5 sebelum Masehi, Persatuan Negara Kota Yunani dapat menangkis serangan Parsi. 1,5 abad sesudah itu, Raja Philippos dari Makedonia mengalahkan Yunani. Putranya Iskandar Zulkarnain mengerahkan tentara Yunani dan Makedonia pergi menyerang bangsa Parsi. Pada tahun 333 sebelum Masehi, dalam peperangan Issus dapat dikalahkannya, induk tentara Parsi. Di sebelah kiri, kelihatan Iskandar menusuk seorang Parsi dengan ujung tombaknya. Di tengah-tengah tampak Raja Darius ketiga dalam kereta perangnya. Lukisan mozaik ini dijumpai di Pompei dan adalah gambar pancawarna yang paling tua daripada suatu peperangan. Dalam kurung, sebagai bukti berupa sebuah lukisan, halaman 92. Sumber, American Museum of National History atau New York. Ditulis oleh Profesor Mr. H. Muhammad Yamin dalam buku lukisan sejarah. 3. Penyerangan Iskandar mempengaruhi perhubungan antara Asia Barat dan Yunani. Kebudayaan Helena berkembang sejak dari tanah Yunani dan Mesir sampai ke Afghanistan dan Punjab di Pakistan Barat. Kesenian Yunani dan Gandhara mendengung sampai ke tanah Indonesia, yang menjadi pusat kebudayaan dan peradaban di pihak barat ialah kota Iskandaria dekat Kairo. Kota itu menjadi juga bandar yang paling penting dari Mesir di pantai Laut Tengah. Lukisan menggambarkan menara kota itu, dalam kurung, sebagai bukti berupa sebuah lukisan, halaman 93. Sumber, P. Popper atau London. Ditulis oleh Profesor Mr. H. Muhammad Yamin dalam buku lukisan sejarah. 4. Iskandar besar pengaruhnya dalam kesusasteraan Tanah Timur. Pada lukisan miniatur Parsi dari abad ke-15 ini, tampak Raja Iskandar menerima seorang duta Raja Darwis, dalam kurung, sebagai bukti berupa sebuah lukisan, halaman 93. Sumber, reproduced by permission of the Royal Asiatic Society atau London. Ditulis oleh Profesor Mr. H. Muhammad Yamin dalam buku lukisan sejarah. 4. Dari tulisan Agustar Idris S.A. Datuk Pangka Paduka Maharaja Lelo dalam bukunya Cindur Mato dari Minangkabau. Tahun 1995 Masehi. Di zaman dahulu kala berdaulatlah seorang raja perkasa, arif bijaksana, bernama Iskandar Zulkarnain yang agung. Dia memiliki daerah taklukan di 3 benua yang bertahta di istana yang megah di benua Rum. Mempunyai 3 orang putra. Si sulung bernama Maharaja Alif. Setelah Iskandar Zulkarnain yang agung mangkat,
Maharaja Alif menduduki singgasana kemaharajaan menggantikan ayahandanya. Maharaja Dipang tak lama sesudah kakaknya naik tahta berangkat meninggalkan negerinya menuju benua Cina. Beberapa tahun kemudian, si bungsu Maharaja Dirajo tanpa dapat ditahan dan dilarang, bertekad pula untuk meninggalkan istana menghadang samudera menuju bumi belahan timur dan terdampar di pinggir pantai, kemudian merentangkan jalan ke Minangkabau. Halaman 38, 39 dan 40. 5. Dari tulisan A. Samad Idris atau Malaysia dalam bukunya Payung Terkembang. Penerbit Pustaka Kartini Jakarta 1995 Masehi. Keturunan Sri Maharaja Diraja ini dikatakan paling mendekati silsilahnya kepada Iskandar Zulkarnain. Ini dapat kita sandarkan kepada cita-cita Sri Maharaja Diraja sendiri sama ada ketika zamannya, masa hidupnya, maupun selepas meninggal dunia, mempunyai kaitan dengan cita-cita yang diasaskan Iskandar Zulkarnain itu. Halaman 354. 6. Dari tulisan Dr. Andes Kusdiono dan kawan-kawan dalam buku sejarah penerbit Yudhistira Jakarta tahun 1995 Masehi. Perang Yunan dan Makedonia dan Yunani dikuasai Makedonia. Penguasanya bernama Iskandar Zulkarnain. Ia menaklukkan Asia Kecil, Syria, Tunisia, Mesir, Persia, dan India. Halaman 75. 7. Dari tulisan Arnold Joseph Toynbee, ET.AL, buku Kisah Para Penakluk Dunia. Mengenai Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain ini sengaja diturunkan tulisan dari buku ini agak panjang, berupa kutipan-kutipan, karena dalam buku ini mengenai tokoh Alexander Agung ini agak lengkap dan datanya. Nama Alexander Agung pada umumnya dipakai di dunia belahan barat dan nama Iskandar Zulkarnain pada umumnya dipakai di dunia Islam belahan timur, termasuk Indonesia, padahal orangnya satu orang. Dalam penulisan selanjutnya di buku ini, nama Alexander akan dituliskan dengan nama Iskandar Zulkarnain, dengan maksud agar sesuai dengan sumber-sumber yang lain, seperti yang dituliskan oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin dalam buku Lukisan Sejarah dan para penulis lainnya, supaya tidak menjadi rancu. Dan nama Darius menjadi nama Raja Darwis ketiga, yaitu salah seorang dari Raja Persia sebelum tahun Masehi. Karena di dunia belahan barat disebut Darius, dan di dunia Islam belahan timur, yaitu di Asia dan Asia Tenggara, disebut dengan Darwis. Dan penggantian sebutan nama ini tidak mengurangi dan menghilangkan makna dari tokoh-tokoh tersebut. Menurut Arnold Joseph Toynbee, Alexander Agung atau maksudnya Iskandar Zulkarnain lahir di Pella, Makedonia pada tahun 356 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Philip II dan ibunya bernama Olympias, putri Raja Neoptolemus dari Epirus. Dalam usia 13 hingga 16 tahun, Iskandar Zulkarnain menjadi murid Aristoteles.
yang membuatnya tertarik mempelajari filsafat, kedokteran, dan penelitian ilmiah. Di kemudian hari, ia justru menentang pendapat picik gurunya bahwa bangsa-bangsa bukan Yunani harus diperlakukan sebagai budak. Dalam hal Iskandar Zulkarnain adalah anak dari Raja Philip kedua atau Raja Philippus kedua, dan Iskandar Zulkarnain adalah belajar dari Aristoteles atau murid dari Aristoteles, sama dengan yang ditulis oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya Lukisan Sejarah. Iskandar Zulkarnain mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Roxana. Inilah selengkapnya yang ada kaitannya dengan perkawinan campuran. Dari Marakanda atau Samarkand modern, Iskandar Zulkarnain maju melalui Syropolis ke Jaxartes atau Daria, perbatasan Kekaisaran Persia. Di sana ia mematahkan perlawanan para nomad Skythia dengan menggunakan alat pelontar batu. Dan setelah mengalahkan mereka di dalam pertempuran di sisi utara sungai itu, ia mengejar mereka ke pedalaman. Di situs Leninabat modern atau Kojen di Jakartes, ia mendirikan suatu kota, Alexandria Eskat, yang paling jauh. Sementara itu, Spitamenes telah membangkitkan seluruh Sogdiana memberontak di belakangnya, bahwa suatu konfederasi rakyat Saka ke Mesagetai. Iskandar Zulkarnain membutuhkan waktu hingga musim gugur 328 sebelum Masehi untuk menghancurkan lawan paling gigih yang pernah ia jumpai dalam operasi militernya. Belakangan, pada tahun yang sama, ia menyerang Oxyartes dan para baron yang tersisa yang bertahan di bukit-bukit Paraetasene atau Tadzakistan modern. Para relawan mengepung tebing batu yang dijadikan Oxyartes sebagai kubu pertahanannya. Dan di antara tawanan ada putrinya, Roxana. Dalam perdamaian, Iskandar Zulkarnain menikahi wanita itu dan sisa lawannya ditenangkan atau dihancurkan. Halaman 80 dan 81. Itulah mengenai istrinya Iskandar Zulkarnain yang pertama. Dari perkawinan Iskandar Zulkarnain dengan Roxana itu melahirkan anak yang menggantikan kedudukan Iskandar Zulkarnain sebagai raja, yaitu Alexander keempat. Pada tahun 324 sebelum Masehi, Iskandar Zulkarnain mengawini pula wanita bernama Barsine atau disebut juga Stateira, anak dari Raja Darwis ketiga. Pada musim semi 324 sebelum Masehi, ia kembali ke Susa, ibu kota Elam dan pusat administratif Kekaisaran Persia. Ia menemukan bahwa bendaharawannya Harpalus, yang jelas-jelas takut pada hukuman penggelapan, telah melarikan diri bersama 6.000 prajurit bayaran dan 5.000 talen ke Yunani. Ditahan di Athena, Harpalus melarikan diri dan belakangan dibunuh di Kreta. Di Susa, Iskandar Zulkarnain menyelenggarakan pesta besar untuk perebutan Kekaisaran Persia. Pada saat itu, untuk mendorong kebijakannya menggabungkan
orang Makedonia dengan orang Parsia menjadi satu ras tuan. Ia dan 80 pejabatnya mengambil istri orang Parsia. Iskandar Zulkarnain mengawini Barsine atau juga disebut Stateira, dan Hephaestion mengawini Draipetis, putri-putri Raja Darwis ketiga, dan 10.000 prajuritnya dengan istri pribumi dengan mahar yang cukup royal. Itulah tulisan Arnold Joseph Toynbee. Dalam hal ini, begitu besar niat dari Iskandar Zulkarnain untuk menyatukan Barat dan Timur. Dengan segala daya upaya sudah ia lakukan, sampai kepada perkawinan campuran antara satu bangsa Barat dan satu bangsa Timur, dengan harapan agar anak keturunannya bisa melanjutkan cita-citanya untuk meneruskan usaha yang sudah dimulainya bersama para pengikutnya. Dalam keinginan Iskandar Zulkarnain untuk menyatukan bangsa Barat atau Makedonia dan bangsa Timur atau Parsia dan Asia dan daerah jajahannya, sama dengan tulisan dari A. Samad Idris dalam bukunya Payung Terkembang. Tokoh Sri Maharajodirajo diriwayatkan oleh hampir semua terumbu mengaitkan sela-silahnya rangkai-berangkai dengan pembesar-pembesar sebelumnya, seperti Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, dan Maharaja Zulkarnain, Raja Macedonia, yang mempunyai kekuasaan besar hingga sampai dari Rom ke benua India, yang bercita-cita menyatukan antara Timur dan Barat. Halaman 354. Iskandar Zulkarnain menurut tulisan Arnold Joseph Toynbee, selain beliau meninggal di Babilonia, inilah kutipannya, Iskandar Zulkarnain juga mengirim Herakleides, seorang pejabat, untuk menjelajahi laut Hyrkanian atau Kaspia. Mendadak di Babilonia selagi sibuk dengan rencana memperbaiki irigasi Efrat dan menenangkan Teluk Persia. Iskandar Zulkarnain jatuh sakit sesudah pesta makan besar dan tanding minum yang berkepanjangan. 10 hari kemudian, pada 13 Juni 323 sebelum Masehi, Iskandar Zulkarnain wafat dalam usia 33 tahun. Ia telah memerintah selama 12 tahun 8 bulan. Jenazahnya dibawa ke Mesir oleh Ptolemy yang nantinya menjadi raja dan ditaruh di peti mati emas di Alexandria, baik di Mesir maupun di tempat-tempat lain di kota-kota Yunani. Ia menerima penghormatan dewata. Demikianlah untuk sementara mengenai Iskandar Zulkarnain. Nanti akan saya sambung kembali dalam selanjutnya. Terima kasih.